Halo, perkenalkan nama saya Reni Berupasaribu. Pada saat ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. 3 tahun belakangan ini kami pindah ke sebuah desa di Parbulan 4 Kabupaten Dairi, dan kami memutuskan untuk hidup bertani. Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman yang terjadi kepada kami sekitar bulan Juli yang lalu. Pada tanggal 14 Juli, kami sudah berencana untuk menanam kentang di tanah, dan tanah tersebut sudah kami persiapkan. Sehari sebelum menanam, kami pergi ke tempat penyimpanan bibit, di mana kami menyimpan bibit itu 3 bulan yang lalu, hasil dari panen kentang sebelumnya. Ketika kami sampai di tempat bibit, saya membuka salah satu keranjang tempat bibit. Saya melihat ternyata bibit kentang yang sudah kami simpan itu busuk semuanya. Ketika saya melihat keranjang berikutnya sama dengan keranjang yang sebelumnya saya buka, dan beberapa keranjang sudah saya buka, ternyata bibit itu busuk semuanya. Padahal 1 bulan sebelumnya saya mengecek bibit, bibit itu masih dalam keadaan baik-baik saja, hanya ada 1 atau 2 biji yang busuk. Ketika melihat semua bibit kentang yang sudah kami simpan itu busuk, saya merasa sangat marah, saya kesal, saya sedih, semua perasaan bercampur aduk. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi ketika itu saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Saya berusaha untuk menenangkan diri dari emosi saya. Kemudian saya mengambil waktu untuk berdiskusi dengan suami, dan kembali saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong beritahu apa yang harus kami lakukan. Kemudian kami pergi meninggalkan tempat penyimpanan bibit menuju ke lokasi tanah yang sudah disiapkan untuk menanam bibit kentang tersebut. Di sana kami menjumpai para pekerja yang ada di sana untuk memberitahukan bahwa besok kami tidak jadi menanam kentang karena bibit kentangnya sudah busuk semua. Kemudian kami berdiskusi bersama apa yang harus kami tanam di lahan tersebut, karena lahan tersebut sudah siap untuk ditanam. Kemudian mereka mengatakan, mengingatkan kepada kami bahwa kami masih punya bibit jagung, dan ternyata benar kami masih memiliki bibit jagung, dan mereka mengusulkan untuk menanam jagung. Kemudian di antara jagung nanti ditanam kol, dan juga mereka mengusulkan supaya membeli bibit kentang ya, agar ditanam sedikit beberapa rantai untuk ditanam. Kemudian mendengar hasil diskusi itu, kami pun akhirnya memutuskan untuk mencari bibit kentang, dan puji Tuhan, disinilah saya merasakan pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami mencari bibit kentang yang ready untuk ditanam, saya menghubungi beberapa orang dan mereka punya bibit kentang yang ready untuk ditanam. Kemudian kami mengambil bibit jagung, kami persiapkan lahan untuk tanam jagung, untuk tanam kentang, dan juga kami mencari bibit kol, dan semuanya dapat. Dan saya merasakan sangat senang sekali bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Kehilangan bibit 1,2 ton bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Kami sudah membuat rencana yang baik untuk lahan pertanian kami. Namun melalui hal ini saya menyadari bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik, rencana yang indah, bahkan lebih indah dari rencana yang sudah pernah kita buat. Pada pengalaman sebelumnya, ketika sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, saya selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini harus terjadi kepada saya? Kenapa seperti ini? Kenapa begitu? Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, tapi kenapa hal yang tidak saya inginkan terjadi malah terjadi dalam kehidupan saya? Tetapi pada pengalaman kali ini, saya merasakan bahwa ketika saya menenangkan diri, ketika saya berdoa kepada Tuhan, disitulah Tuhan memberikan pertolongan kepada saya, memberikan kekuatan kepada saya untuk selalu percaya kepadanya. Kehidupan doa saya belumlah sempurna, tapi saya selalu berusaha untuk datang kepada Tuhan Yesus setiap hari di dalam doa. Saya selalu membuat pengingat di handphone saya untuk doa pagi, tengah hari, maupun doa petang. Melalui doa, saya mendapatkan kekuatan setiap hari untuk menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini. Di dalam doa, saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami dan menyertai kehidupan kami di dunia ini.
Di dalam doa juga saya mendapatkan suatu berkat yang indah, mengingat bahwa Tuhan mengasihi dan juga memperhatikan kehidupan kami. Satu janji dalam firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 22 katakan, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Suatu janji yang indah untuk mengingatkan kita untuk datang selalu berdoa kepada Tuhan. Dan satu ayat lagi yang saya ingin bagikan adalah di dalam Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya pengalaman, kesaksian bagaimana Tuhan menolong kami dalam kehidupan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.